Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 7 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sedang bingung sekali ya guys memikirkan Pak Nopal. Di sisi lain, setelah Nana besuk ke rumah sakit, di situ Nana pun sangat terkejut melihat kondisi Pak Nopal sudah tidak berdaya dan Pak Nopal koma. Di situ Nana dan Dewa langsung pergi ke masjid untuk mendoakan Pak Nopal agar Pak Nopal cepat kembali sembuh. Di sisi lain, doa-doa Nana dan Dewa yang begitu khususnya untuk mendoakan Pak Nopal. Namun di dalam hati Dewa, dia berpikir dan doa, apakah benar Fajar mengatakan bahwa Pak Nopal itu ayah kandungnya Nana? Sambil berdoa dia memikirkan hal seperti itu. Singkat cerita, Nana dan Dewa beres berdoa di sebuah masjid. Di adegan selanjutnya disitu terlihat Lipiul. Lipiul yang memperhatikan suaminya yang akan pergi meeting karena alasan-alasan si Ronay Buanay terhadap istrinya begitu paten. Namun setelah dia pamitan akan pergi untuk berangkat meeting, dan di sisi lain tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan di situ Ronay Buanay terkejut. Setelah dilihat keluar, tiba-tiba ada dua sosok polisi yang akan menjemput si Ronay Buanay. Terkejut sekali Ronay setelah melihat dua polisi tersebut akan memproses dirinya di kantor tentang pemalsuan kecelakaan Kelvin Arganta. Di sisi lain, di situ polisi tersebut membawa Roni karena Roni menjawab, aku cuma disuruh, dan disuruh menerangkan juga di sebuah kantor. Di adegan selanjutnya Ronay Buanay dibawa ke kantor polisi dan untuk menjelaskan keterangan-keterangan permasalahan tentang Kelvin Arganta waktu kecelakaan, karena Ronay telah memalsukan alasan-alasan yang palsu mengenai si Kelvin si bayawak darat. Di adegan selanjutnya di situ terlihat di kantor Fajar. Dia sedang meeting bersama anak buahnya. Di dalam meeting tersebut isinya untuk merayakan dan memeriahkan hari perkawinan Fajar. Di sisi lain, anak buahnya semua disuruh oleh Fajar untuk memikirkan tentang gaun pengantin yang bagus yang warna apa, dan tentang bulan madu, dan tentang perkawinan tempatnya di mana. Semua di dalam meeting antara Lia dan Fajar. Di sisi lain, di situ terlihat mamahnya Lia pun sangat senang. Namun dia tidak menonjolkan kesenangannya, padahal hatinya mungkin bahagia ya guys. Tante Sarah. Di sisi lain, di situ terlihat Tante Merlin pun seperti itu. Dia pengen sekali kebahagiaan ini terjadi, jangan sampai ada gangguan lagi. Di situ Tante Merlin melihatin Lia begitu bahagianya guys. Singkat cerita, di situ terlihat Nana dan Dewa yang sudah melaksanakan sembahyang di sebuah masjid dan berdoa untuk Pak Nopal. Di sisi lain, di situ langsung Dewa dan Nana pun pergi lagi ke rumah sakit untuk menunggu Pak Nopal yang sedang terbaring koma. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin menyelundup ke rumah sakit untuk mengintai kebaikan Pak Nopal dan untuk mengintai gerak-gerik Nana dan juga Dewa. Tiba-tiba di situ suster keluar, langsung Dewa dan Nana pun berkata bahwasanya, gimana keadaan Pak Nopal? Seandainya bisa, Bu Suster, aku akan masuk ke dalam untuk melihat Pak Nopal. Di situ agak keren ya Bu Suster, karena Dewa dan Nana tidak boleh keadaan
Pak Nopal lagi koma. Namun di sisi lain di situ Dewa dan Nana pun memaksa untuk memasuk ke kamar ruang rawat Pak Nopal. Di sisi lain di situ terlihat Kelvin si Bayawak Darat yang terus memantau dan melihatin Dewa dan Nana. Namun setelah Dewa akan masuk ke kamar, di situ Kelvin berkata, kenapa suster tersebut mengizinkan Nana dan Dewa masuk? Di adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal yang sudah tidak berdaya dan sekarat ya guys. Di sisi lain di dalam bayangan-bayangan Pak Nopal yang akan menghembuskan napas terakhirnya, dia membayangkan Nana yang lagi dimarah-marahin oleh para buana. Di sisi lain di situ para buana terus mencaci Nana setelah Pak Nopal dirawat di rumah sakit. Maka para buana betapa tega selalu menghina dan menjelek-jelekan Nana karena Nana anak kandungnya Pak Nopal. Maka dari itu keputusan para buana, karena Neratu pun sangat setuju. Jadi di impian dan bayangan lagi koma Pak Nopal, Nana diusir. Singkat cerita, Pak Nopal lagi koma sempat melihat dan membayang-bayangkan Nana lagi dicaci maki oleh para buana dan Pak Nopal akan membantunya. Namun Pak Nopal dia pun sudah sekarat. Di sisi lain para buana berkata, Nopal kamu udah meninggal, tidak akan bisa lagi menolong Nana, ungkap para buana. Di sisi lain terus berusaha akan menolong Nana anaknya dan Pak Nopal pun berkata, Nana aku tidak bisa menolong kamu, maafin papa, ungkap Pak Nopal. Namun keajaiban tiba. Setelah sekarat dan koma dia membayangkan Nana dihajar dan dicaci maki oleh para buana. Di situ sambil berdoa ya, Nana, karena setelah tahu Pak Nopal sudah meninggal jam 14.30, ungkap dari dokter dan suster tersebut alhamdulillah mengizinkan Nana dan Dewa masuk ke dalam kamar rawat Pak Nopal. Di situ terlihat Kelvin yang melihatin Nana dan Dewa disuruh oleh suster tersebut untuk masuk ke dalam melihat Pak Nopal. Namun setelah masuk ke dalam kamar tersebut terdengar dokter untuk mencatat kepergian Pak Nopal karena Pak Nopal sudah meninggal jam 12.30. Di situ setelah berkata seperti itu, Nana dan Dewa terkejut mendengar dokter mengatakan Pak Nopal sudah meninggal. Di sisi lain Pak Nopal terbaring tak bernyawa dan Pak Nopal terbaring karena keadaan sudah meninggal. Di situ keterkejutan Nana dan Dewa. Namun singkat cerita, Nana melihat Pak Nopal dan langsung menitipkan Junior kepada Dewa dan Nana mendekati Pak Nopal. Nana berkata kepada Pak Nopal bahwasanya, Pak Nopal jangan tinggalin aku masih perlu Pak Nopal. Di sisi lain Nana terus berdoa dan Nana pun berkata, Pak Nopal sudah anggap ayah kandung aku dan ini Junior dan Kak Mas Dewa pun ada di sini. Tolong pertahankan Pak Nopal. Tolong Pak Nopal hidup kembali. Singkat cerita di situ setelah berkata seperti itu masih di dalam perjalanan koma ya guys. Pak Nopal terus lagi sekarat, dia membayangkan tentang Nana yang dicaci maki oleh para buana. Di sisi lain di situ Pak Nopal langsung setelah tidak bisa menolong Nana dan setelah para buana menarik Nana dan akan diusir dari rumah itu, Pak Nopal langsung berpikir dan bernangis di dalam bayangan-bayangan dia sedang sekarat koma. Dan Pak Nopal pun langsung mengatakan, aku tidak boleh mati, aku akan hidup kembali karena aku kasihan terhadap anakku Nana. Singkat cerita setelah doa dari Nana dan juga dia berpikir untuk membayang-bayangan di dalam komanya,
dan keajaiban pun datang. Pak Nopal setelah dia berpikir di komanya untuk mengingat anaknya Nana yang selalu diancam oleh para buana, di sisi lain di situ langsung Pak Nopal bangun dari komanya, dan setelah itu Nana pun sangat kaget dan terkejut setelah melihat Pak Nopal hidup kembali. Nah, oke guys. Sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.